أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا وارزقني فهما ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا فتاح افتح لنا بابنا آمين يا رب العالمين. كلام لداء ونور دليل لقلبي عند جاني وحيرتي بسر يكون فيه ونوير ومكلتي علوم الشريعة لمنذري عدد حروف بالقرآن وسلم يا إلهي لمنذري عدد حروف بالقرآن وسورة قرآن المصطفى محمدا نفعا على أمتي موسى المدى نفعا على أمتي موسى المدى طوبى لمن دنيا وأخرى
Ra idza yamutu jismuhu lan yasuda idza yamutu jismuhu lan yasuda. Alhamdulillah ini surat Taubah tinggal 2 ayat ya. Mudah-mudahan sore hari ini bisa hadir. Amin ya rabbal. Dibuka halaman berapa? 207. Ayo kompak semuanya. Wahid, isnin, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu nakum minal kuffari wal yazidu fikum ghilzah wa'lamu an ma'al muttaqin wa idza ma man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladina amanu إيمانا وهم يستبشرون قلوبهم مرض فزادتهم إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون يفتنون في كل أو مرة أو مرتين ثم لا يتوبون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم بعض هل يراكم من صرفوا بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم رحيم فإن بي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب عرش العظيم. Bas surat Taubat selesai. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah, itu ketika menjelang buka biasanya santri itu mengkaji tafsir Jalalain. Di baliknya ada Jalalain. Nah, itu ya. Walaupun hanya sebentar menjelang buka dan mungkin yang nantinya udur ya monggo, tapi dimohon untuk bisa selesai sholat tarawih. Amin ya rabbal. Sambil diniatkan untuk iktikaf di masjid. Masya Allah, di bulan Ramadan, di akhir 10 Ramadan, dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal. Nanti masih kita akan lihat bagaimana anak kita yang biasa di-share sama ibu-ibu. Ya, kalau saya sudah gak mampu kalau sholat tarawih jadi imam ya. Sikile wis teklah. Anak-anak ya, sambil ditampilkan nanti seperti apa, masih ada penampilan anak-anak. Bagaimana ketika anak jenengan sudah siap menjadi imam di masyarakat, khususnya imam nantinya sama keluarganya. Amin ya rabbal. Ketika anak bapak ibu rahimakumullah baca Al-Quran, ya
seperti ini satu hurufnya akan diberikan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu. Bapak ibunya dapat apa enggak? Dapat. Bapak ibunya dapat apa enggak? Dapat. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Maka saat ini menyaksikan langsung gimana tolabul ilminya anak bapak ibu rahimahullah di pesantren. Insya Allah. Okay. Walaupun tadi Pak Haryani memberikan apresiasi kepada anak-anak, ternyata tak kira itu hadiahnya apa, ternyata kerupuk. Kaget saya, Masya Allah, hadiahnya kok kerupuk Pak Hari. Kenapa? Kalau dihadiahi buku itu nggak seneng anak sekarang. Kalau dulu kita ibu ketika dihadiahi buku seneng, sekarang nggak suka. Hadiahnya kerupuk, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan bisa memberikan satu apresiasi, insya Allah ya. Langsung karena waktu terus berjalan sambil dilihat jangan kebablasan. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil dites anak-anak sih ya. Insyaallah ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat andalan apa ini ya? Ayat terakhir dari surat At-Taubah. Laqad ja'akum. Laqad ja'akum. Laqad ja'akum. Ini ada berapa kalimat anak-anak semuanya melek. Bapak ibunya biar tahu anak-anaknya bisa enggak. Dihitung. Laqad ja'akum. Ada berapa kalimat? Hah? Hitung dulu. Pertama apa? Lam. Kedua, qad. Ketiga, ja'a. Keempat, laqad ja'akum berarti berapa kalimat? 4. Berarti ja'a kalimat apa? Fi'il apa isim? Fi'il apa isim? Fi'ilnya, fi'il apa? Fi'il ada berapa? Apa saja? Yang mabni ada berapa? 2 apa? Dan fi'il amat. Yang mu'rab ada berapa? Fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari dibagi menjadi berapa? 2. Pertama, af'alul wa 1 af'alul kham. Af'alul wahidah ketika di'irabi menggunakan huruf atau harokat harokat. Berarti kalau rofa alamatnya apa? Kalau nasab alamatnya apa? Kalau jazm alamatnya apa? Alhamdulillah. Kalau af'alul khamsah ketika di'irabi menggunakan harokat apa huruf? Huruf atau harokat? Kalau rafa alamatnya apa? Nun. Kalau apa? Nasab dan jazmnya apa? Hadun apa bu? Gak mudeng kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi laqad ja'akum. Ya. Ja'akum berarti itu jumlahnya jumlah apa? Jumlahnya jumlah apa? Jumlah itu apa? Susunan disebut kalimat itu apa? Susunan huruf hijaiyah yang mengandung di atasnya kalimat namanya apa? Jumlah ada berapa? 2. Jumlah ismiyah dan jumlah jumlah ismiyah dan jumlah apa jumlah ismiyah? Setiap kalimat yang disusun diawali menggunakan isim. Ada berapa jumlah ismiyah akhirnya melahirkan berapa kedudukan kalimat dalam jumlah? Ada berapa? Ada 6. Ada apa pertama? Mubtada 2, khobar 3, isim ina khobar ina, isim kana khobar alhamdulillah. Itu namanya
kedudukan di dalam jumlah is. Kalau jumlah isnya ada berapa kedudukannya? Ada berapa? Satu fiil. Semuanya kompak. Satu fiil. Dua fa'il. Tiga maf'ul. Empat naibul. Nah, sekarang sudah jumlah apa belum ini? Dilihat. Laqad ja'akum rasulun. Berarti sudah jumlah belum? Sudah jumlah apa tarkib? Jumlahnya apa berarti? Fi. Ya, karena apa? Karena targetnya sudah ada fiil, sudah ada fa'il, tengahnya berupa maf'ul bi. Jadi jumlah di alhamdulillah. Santri kudu ngerti. Ibu-ibu kalau ingin tahu, ya juga nyantri gitu ya. Nanti seminggu sekali ya. Kalau sudah pondok apa masjidnya sudah jadi, nanti ada operasional Pak Hari ya, request mau pingin bisa ngasih kitab kuning seperti santri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Laqad ja'akum rasulun. Rasulun kalimat apa? Kalimat isim. Baca apa dia? Rofa. Kenapa kok dibaca rofa? Karena menjadi fa'ilnya siapa? Ja'akum. Alamatnya apa? Dhammah. Karena apa? Ismu mufrad. Alhamdulillah. Ngaji opo ibu muda. Sing pernah nyantri kelingan ya Bu ya. Masya Allah. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian siapa rasulun, utusan min anfusikum, dari diri kalian. Diutus oleh Allah seorang rasul dari diri kita, bukan dari bangsa jin, bukan dari bangsa malaikat, tapi dari bangsa manusia. Siapa dia? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun, berat terasa alaihi, atas Rasulullah, ma'anittum, apa yang kalian derita, harisun, sangat menginginkan keselamatan, alaikum, atas kalian. Masya Allah, Rasulullah itu mempunyai kemuliaan yang luar biasa. Katanya apa? Azizun alaihi ma'anittum, sangat berat sekali dalam diri Rasulullah atas penderitaan kaumnya, atas penderitaan umatnya, atas penderitaan kita semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika melihat Arab itu jahiliyah, sekarang kembali lagi jahiliyah. Dulu jahiliyah. Ya, jahiliyah gak kenal siapa itu Allah. Yang disembah apa? Yang disembah apa? Batu. Masya Allah, ya. Akhirnya Kanjeng Nabi merasa berat sekali dalam dirinya, sehingga Kanjeng Nabi uzlah. Apa Bu? Uzlah niku menyendiri, berduaan dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik gunung. Ya, naik gunung menyendirinya. Naik gunung sampai tinggi yang disebut dengan Jabal Nur. Apa Bu? Jabal Nur. Alhamdulillah kemarin saya sama Umi berangkat ke Jabal Nur. Naik sampai puncaknya Jabal Nur. Saya bersama-sama ibu saya Umi tinggal di bawah. Sampai sekarang katanya Umi, kenapa saya gak dibawa ke atas? Itu lagi ke atas ya Mi, mana? Ya. Pas subuh saya itu bisa melaksanakan sholat jamaah subuh beserta ibunda di atasnya. Apa Jabal Nur. Kemudian sampai di atas, kemudian balik lagi ke bawah, belok, baru disitulah Gua Hira, di mana ketika Nabi pertama kali mendapatkan wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Masya Allah. Akhirnya kita merasakan betapa penderitaan Rasulullah SAW, rasa rasa prihatin Kanjeng Nabi melihat umat akhir zaman. Akhirnya Kanjeng Nabi naik di atas, ya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat Jibril untuk apa?
Untuk apa? Untuk turun membawa wahyu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua nanti sama-sama kita nggih, bukan hanya kumpul di sini tapi bareng sampai Gua Hira. Amin ya. Sampai Mekah Madinah. Amin. Sampai ke Jabal Rahmah. Kemarin kita berduaan sama Umi itu di Jabal Rahmah. Di apa, di bawah apa, batu besar, kita lagi berduaan menulis komitmen. Komitmennya apa nih kemarin? Masya Allah. Karena Jabal Rahmah itu suatu daerah yang ditunggu oleh malaikat. Banyak di sana pertemuan siapa? Adam dan Hawa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina terhadap orang-orang yang bil mu'minina terhadap orang-orang yang beriman. Kanjeng Nabi mempunyai sifat apa? Harisun 'alaikum. Harisun 'alaikum. Harisun artinya apa? Sangat menginginkan keselamatan, kebaikan, ya dah. Alaikum atas kalian semua bil mukminina dengan orang-orang yang beriman. Raufun sangat santun, rahimun sangat memberikan kasih sayang. Masyaallah. Rasulullah hebat apa mboten, Bu? Hebat apa mboten? Kenapa Kanjeng Nabi hebat? Karena Kanjeng Nabi hebat itu karena Kanjeng Nabi diberi oleh Allah Al-Qur'an, maka hebat Kanjeng Nabi. Ya, gunung saja dimuliakan oleh Allah karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, malaikat Jibril bawa Al-Qur'an. Terus maka disebut apa? Jabal Nur, gunung bercahaya dengan Al-Qur'an. Oh, gunung aja dimuliakan apalagi kita. Mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'an itu loh Kanjeng Nabi mulia. Maka Nabi itu menjadi nabi yang termul, sayyidul anbiya wal mur karena Al-Qur'an. Ramadan menjadi bulan yang sangat mulia karena apa? Sehru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Karena Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan, maka Ramadan penuh dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada malam yang semua banyak malam, tapi ada malam yang istimewa, yaitu malam apa? Lailatul. Mudah-mudahan malam-malam ini kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal. Kenapa ada satu malam kok malam yang terbaik? Di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Ayatnya mana? Inna anzalnahu, sesungguhnya aku turunkan Al-Qur'an fi Lailatul Qadar, yaitu di malam Lailatul. Pendapatnya banyak, ada yang malam 1, ada yang malam 2, ada yang malam 3, ada yang malam ganjil, ada yang 17, ada yang 21. Banyak, tapi itu adalah rahasianya Allah Subhanahu. Oh, nek jenengan dikasih tahu di mana Lailatul Qadar itu turun, habis itu nggak mau sholat. Karena sudah mendapatkan pahala berapa? 1000 bulan. Maka dirahasiakan oleh Allah agar manusia saling fastabiqul khairat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Dan banyak lagi, maka umat ini biar ingin menjadi umat terbaik, maka harus mau belajar Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, yaitu orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Sehingga Allah menjadikan stempel kepada umat akhir zaman. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kenapa umat itu disestempel umat terbaik? Karena di tengah-tengah umat itulah
mengamalkannya Al-Qur'an. Tapi kalau nggak mau mengambil Al-Quran sebagai jalan hidupnya, ya nggak jadi menjadi umat yang terbaik, khairu ummah. Lalu sebadan Bapak Ibu, alhamdulillah, maka menjadi umat terbaik karena dia mau belajar, mengamalkan dan memperjuangkan Al-Qur'an. Seperti santri-santri tadi, Bapak putra putri, Bapak Ibu semuanya. Insya Allah. Maka Al-Quran kemudian melahirkan orang-orang terbaik seperti Rasulullah. Sambil dilihat ya jamnya, Pak, jangan sampai lepas. Terbaik. Seperti apa? Bunda Khadijah. Kalau Kanjeng Nabi sampai Gua Hira puncak sana naiknya susah. Itu kan wajar laki-laki. Kalau Khadijah, Masya Allah, luar biasa Khadijah perjuangannya. Bagaimana ngirim Kanjeng Nabi. Kalau sekarang kan jalannya dibangun, Bu. Dulu kan krekel-krekel menemui Rasulullah SAW ngirim Kanjeng Nabi. Masya Allah, sehingga menjadi orang pertama kali beriman kepada Allah. Maka cintanya Nabi dengan Khadijah gak tergantikan. Karena semua orang mengingkari Rasulullah, dia pertama kali seorang wanita yang pertama kali bersahadat, menyaksikan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan orang yang 50% kekayaan Makkah itu adalah milik dia. Dan kemudian hartanya ditasarufkan di jalan Allah, diberikan untuk dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi. Menjelang kematiannya, Khadijah mengatakan, ya Rasul, seandainya jenengan itu pasukannya melewati satu sungai dan tidak ada jembatan, maka ketika aku nanti sudah berkalang tanah, saya mengizinkan tulang belulangku ini untuk jadi jembatan. Masya Allah, pahlawan wanita, pendamping suami. Alhamdulillah, suami yang sukses pasti didampingi oleh wanita-wanita yang seperti ibu-ibu di sini nih. Kelihatannya solehah semuanya, kerudungnya bagus-bagus, amin ya. Kelihatannya kredit apa, cash. Alhamdulillah, makanya sukses anaknya dibawa ke pesantren, amin ya Rabbal. Gara-gara ibunya sabar ditinggal anaknya di pesantren, gak ditangisi. Nyarur iwak nangis. Ya Allah, anakku mangan opo nang bodoh. Masya Allah. Jadi ridho, tega melepaskan anaknya dengan air matanya, tapi suatu saat nanti dia akan tersenyum ketika anaknya menjadi anak yang soleh dan Masya Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Akhirnya banyak sekali yang dilahirkan seperti siapa? Ali bin Abi Thalib. Dia dakwah umur berapa? Umur berapa dakwahnya? Umur 8 tahun sudah dakwah bersama Nabi. Ke rumahnya Arqam bin Arqam, ikut halakoh, ikut duduk bersama Nabi, dibimbing langsung oleh Nabi, yaitu umur 8 tahun disandingkan dengan bapak-bapak dan seterusnya. Oh, ini anak kecil, enggak begitu. Faktanya tadi firman itu kan anak kecil lah, dapat hadiahnya 2 double. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, ada lagi yang paling muda siapa Pak Hari? Masya Allah, ada Mus'ab bin Umair. Siapa Bu? Idolanya Madinah, orang yang ganteng. Itu. Anak wong sugih, pemuda ganteng, tuampan bahkan. Sering malaikat Jibril ketika turun menemui Kanjeng Nabi itu menggunakan wajahnya Mus'ab bin Umair, saking gantengnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Walaupun ganteng anak wong sugih, dia tidak gengsi bersama Nabi. Dia dakwah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga diputus Mus'ab bin Umair
untuk datang di Madinah kurang dari 2 bulan, 1 bulan persis bisa mengislamkan orang semadinah kemudian bersahadat. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ini anak-anak kita, ya generasi kita doakan menjadi seperti Mus'ab bin Umair. Amin ya. Masya Allah, ketika perang Uhud dia terbunuh, ketika dia mati syahid, Masya Allah, kain kafannya aja apa? Serban. Ketika dinaikkan bawahnya kelihatan, ketika dibawakan atasnya kelihatan, akhirnya ditutupi sama rumput. Masya Allah, dia berdakwah berjuang sama Nabi, menginginkan akhirat. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Masya Allah, kemudian 700 tahun kemudian masih terus Al-Quran bisa merubah. Ketika Anda melihat kenapa mujizatnya Rasulullah itu bukan tongkat berubah menjadi ular. Kalau tongkat berubah menjadi ular sekali, habis itu selesai. Betul enggak? Betul. Tapi Al-Quran terbukti bisa merubah manusia, bisa membangun peradaban manusia. Muhammad Al-Fatih umurnya berapa? 21 tahun. Nah, ini namanya sama anak-anak kan, Bu? Ngomongnya anak-anak muda. 21 tahun. Bisa memimpin pasukan, menaklukkan Konstantinopel, memenuhi janjinya Rasulullah. Tuftahuna Konstantiniyah wa ni'mal amiruha wa ni'mal jaisu dalikal jais. 700 tahun sebelumnya Nabi telah bersabda, kalian umat Islam akan menaklukkan kota Heraklius, yaitu kota Konstantin, yaitu apa? Romawi Timur. Sebaik-baiknya pemimpin yang memimpin penaklukan itu, dan sebaik-baiknya tentara adalah tentara yang menaklukkan Konstantinopel. Umurnya berapa? 21 tahun. Benteng yang ribuan tahun lamanya nggak pernah dirobohkan oleh musuh. Sultan Al-Fatih ya dengan pasukannya diberikan kemampuan sesuai dengan janjinya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Akhirnya sekarang menjadi negara mana? Turki. Jadi yang mau berangkat ke Turki, Bapak Ibu, nanti sama-sama saya sampai ke Turki biar tahu Sultan Al-Fatih. Masya Allah. Betul. Betul apa enggak? Masya Allah. Akhirnya ketika ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, anak muda 21 tahun, Bapak Ibu, kemudian gereja terbesar di Konstantin namanya gereja apa? Hagia Sophia. Umurnya ratusan tahun, mungkin ribuan tahun lamanya. Jadi rebutan itu dari pokoknya Ortodok Kristen gereja itu. Kemudian ada 50 pendeta dan tokoh-tokoh masyarakat masuk ke dalam gereja Konstantinopel. Hagia Sophia takut kalau dipenggal lehernya oleh siapa? Sultan ketakutan, dia langsung masuk ke gereja, takut kalau dipotong. Ketika negaranya ditaklukkan, nanti dipotongin semua, dipaksa masuk Kristen. Takut apa takut? Takut. Akhirnya Sultan Al-Fatih datang. Ya, dia berpidato masuk ke gereja. Masya Allah, akhirnya menyampaikan kepada umat, mengatakan, jitukum ukharrirukum min ibadinas ila ibadir rabbil ibad. Saya datang bukan memaksa kalian masuk Islam. Saya datang bukan menjajah negara kalian, bukan merampas harta kalian. Jitukum ukharrirukum, membebaskan kalian min ibadinas, dari menghamba nafsu, menghamba manusia, menghamba jabatan, menghamba apa saja, ila rabbil ibad, yaitu kembali menghamba Allah Subhanahu. Maka puasa itu tujuan Allah apa? La'allakum, agar kita menjadi takwa kepada Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Akhirnya sebentar kemudian mereka semua pulang. Yang pulang ke rumahnya aman. Ya, aman. Pas waktu itu perdagangan sudah semua stabil, 50
pendeta, kemudian sowan ke Al-Fatih, ya, menyatakan keislamannya. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar. Dipaksa apa tidak? Dipaksa apa tidak? Dibunuh apa tidak? Dijajah apa tidak? Dijarah atau tidak? Sampai hari ini Turki menjadi peradaban Islam terbaik. Amin ya Rabbal. Pengen ke Turki, pengen ke Turki, nyelengi duit nggih, mengke bareng kali kula. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Alamin. Tek ora waktu nih, Rek. Masih berapa? Bu, masih berapa? Sing nggo jam-jam iku lho, Rek. Masih lama, Masya Allah. Berarti harus sabar. Ujian nggih. Masyaallah. Amin ya Rabbal alamin. Masya Allah. Ada lagi pemuda ya, masih muda belia, namanya siapa? Abdullah bin, bukan, yang masih muda belia. Abdullah bin siapa? Bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Masih muda belia, ya, menjadi pakar tata negara. Nah, ya Masya Allah. Jadi anak-anak muda dia menjadi hebat karena Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua juga benar-benar menjadi khairu ummah terbaik karena mau mengamalkan Al-Quran. Dari hakikat orang cerdas itu Al-Quran. Kalau nggak pakai Al-Quran nggak mungkin orang cerdas. Ya, S1, S2, S3 ketika semua S-nya itu dijadikan apa? Dijadikan pendorong apa? Mengikuti hawa nafsunya, maka pastilah dunia ini akan hancur. Kenapa hancur? Nah, karena manusia itu dikasih akal kok. Kepinterannya untuk apa? Untuk mengeruk sumber daya alam, menghancurkan ekosistem, untuk keserakahan. Hancur apa hancur? Hancur apa hancur? Akhirnya ternyata apa namanya? Es yang sebanyak tadi ya hanya menjadikan apa? Menghamba hawa nafsu. Maka jadilah pemimpin yang beriman. Jadilah orang kaya, orang yang beriman, berlandaskan Al-Quran sebagai pegangan hidupnya. Alhamdulillah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Saya dulu itu punya mbah dari sebelah, mbah putri sebelah bapak. Mbah putri saya sebelah bapak itu apa namanya suka tadarus Al-Quran, mbah putri. Nah, itu. Ketika ada sirene zaman Belanda, wing, 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 anaknya semua kebangker, mbah saya putri itu bilang, panggil sama anak-anaknya, nah ingat kepada Allah, ingat kepada Al-Quran, jangan lepas membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bos mbah saya itu membaca ini berulang-ulang, maka tiba-tiba kanon Belanda itu pas tepat di atas kepalanya. Weng blam, hancur rumahnya, tidak tersisa sama sekali. Mbah saya diberikan keselamatan oleh Allah, sampai bajunya sobek pun tidak, dampar untuk dia ngaji itu utuh dengan Al-Qur'annya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kalau saya jadi ketika pas waktu sampai di sini, Masya Allah, ini selalu saya baca. Amin ya Rabbal. Ketika saya nyebrang di lautan, kapalnya guling, tenggelam kapalnya, saya baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang hebat bukan ayatnya, tapi kita mohon kepada Allah, yang memberikan pertolongan adalah Allah Subhanahu. Ketika saya berjalan di dalam hutan seminggu lamanya, tidak ada satu potong roti pun.
Satu tetes air pun tidak ada. Saya jalan di tengah hutan lamanya. Saya ketika lapar membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tiba-tiba dengan kuasa Allah perut saya kenyang. Alhamdulillah. Saiki lapar kon maca kuwi gak iso kenyang. Sebabnya apa? Pikirannya orang koyo zaman ketika memang berat. Masya Allah. Tinggal sedikit ya. Raufur Rahim. Biar khatam. Fa in taballau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu bil mu'minina. Bil mu'minina kalimat apa? Kembali lagi. Bil mu'minina kompak kalimat apa semua? Isim. Tandanya isim mana? Ada al. Yang kedua ada diawali mim. Setelah mim terdapat 3 huruf atau lebih. Bil mu'minina dibaca apa? Dibaca apa? Dibaca hafad. Dibaca apa? Hafad. Kenapa kok dibaca hafad? Karena majrur. Kenapa kok majrur? Kemasukan amil jer. Alamatnya apa? Iya. Kenapa? Kok dialamat iya? Kenapa? Jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar ketika dibaca hafad alamatnya adalah iya. Ketika dibaca nasab alamatnya iya. Ketika dibaca rafa alamatnya wow. Alhamdulillah. Napa Bu? Napa mau? Masya Allah. Okay. Fa in tawallau maka jika mereka berpaling. Ketika mereka berpaling Muhammad fakul maka katakanlah hasbi yang mencukupi aku Allah Allah. Allahu Allah itu Allahu Allah. La ilaha tidak ada Tuhan ilahwa kecuali Dia. Alaihi atasnya tawakkaltu aku bertawakal wahwa dan Dia Allah Allah Rabbul Arsi Tuhannya ars al-azim yang agung. Alhamdulillah. Shadaqallahul. Sudah masuk waktu? Belum? Kurang berapa? 7 menit. Nah, masih panjang ternyata. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Ketika mereka berpaling fakul kalimat apa? Nah, ini belakangnya harus dipecah-pecah. Mana isunya? Disiapkan. Kok begitu adzan ya apa itu kok diam semua. Fa in tabalau fakul kalimat apa? Kalimat masuk isim. Kalimat apa? Fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il amar. Madinya apa? Oh, lah binanya bina apa? Bina apa? Ajwab. Ada berapa bina itu? Sahihun, mudha'afun, latifun, wa ajwabun, wa naqsun. Enggak lupa ini. Mudhari'nya seperti apa? Iyaku qulu. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi atasnya tawakkaltu aku bertawakal wa huwa dan dia Rabbun itu menjadi khobar dibaca apa? Dibaca al-arsil azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah tafsir Quran Jalalain apa? Surat apa? At-Taubah. Ya. Allah marah karena sampai enggak menggunakan bismillah. Di sana adalah membongkar apa? Orang-orang munafik. Alhamdulillah. Shadaqal azim. Marilah kita sama-sama membaca doa Al-Qur'an ya 3 kali sama-sama. Sama semua kompak ya. Banin banat semuanya kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmat. Kompak semuanya. Wa
Allahumma minhuma jahil وعلمنا منهما جهلنا وانتهوا آلاء الليل الناس. Sekali dibagi ya, sambil dibagi. Hujjadai ya Rabbal Alamin. Allah bil Quran imamam wa hudan wa rahmah. Allahumma minhum ma nasina minhum ma jahilna tilawatahu ana al-layli wa adra waj'alhu lana ya Rabbal Alamin. Sekali lagi, Allah bil Quran wa hudan wa rahmah. Allah minhuma وعلمنا منهما جليل تلاوته آناء الليل والنهار حجتي يا رب العالمين. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah anak-anak tadi sudah menghatamkan Al-Quran. Yang perempuan dapat berapa tadi? 13, 11, 11. Alhamdulillah. Kalau mas-masnya dapat berapa? 2 khataman karena masih ikut kerja kalau malam, ikut ngecor ya. Ya. Gimana? Mudah-mudahan hari ini kita semua diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah sehabis tarweh kami